pemeriksaan kesadaran itu ada dua macam kan? Ada kesadaran secara kualitatif, ada secara kuantitatif ya. Kalau yang kuantitatif berarti ya, secara verbal. Jadi misalnya yang paling tinggi 15, 14, 15 itu apa? Kompos mentis. Kemudian yang berikutnya ke bawah agak mundur sedikit, apatis. Berapa? 12, 13. Kemudian bawahnya lagi somnolen. Berapa? 100. Ayo. 14, 15 kompos mentis. Terus apatis 12, 13. Terus 10, 11 somnolen. Kemudian 7, 9 delirium. Kemudian 4, 6 soporokoma. Dan 4 ke bawah koma ya. Nah, itu yang secara kuantitatif. Itu diperlukan apabila dengan GCS ada yang tidak bisa dikaji ya. Nah, sekarang dengan tadi kualitatif, sorry. Sekarang yang kuantitatif dengan menggunakan penjumlahan atau angka. Jadi dengan menggunakan GCS 15 artinya sadar penuh ya. 15 itu dari AIS-nya berapa? 4 perbanyak 5 dan motoriknya 6. Nah, sekarang 4 nih AIS ya. Kalau kalian lagi sadar tapi tidak tidur, cuma merem, kemudian ada yang buka pintu dan mendekat ke arah pasien, ke dirinya, pasti kita pengen tahu siapa yang datang, ya kan? Langsung buka mata dan menengok ke arah sumber suara tersebut. Itu berarti kalian sadar penuh. Namun kalau pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, itu ada yang namanya tadi kayak somnolen, tidur dalam. Jadi pada saat buka pintu dia nggak noleh. Kita jalan sampai ke sisi tempat tidurnya juga nggak buka mata. Baru kita panggil ya dengan nada yang cukup kencang. Selamat pagi Pak. Coba Pak buka matanya. Pak Abdul buka matanya. Kita pastikan pasien tidak sedang tidur. Ya. Kalau tidak sedang tidur, kalau dipanggil dan nyaut juga diapain? Jangan dulu. Kalau orang lagi tidur digoyang-goyang juga bangun kan? Jadi jangan dulu ke nyeri. Kalau udah dipanggil dengan suara kencang tidak juga bangun, kita tepuk. Pak, bangun Pak. Ayo Pak, bangun Pak, bangun, sambil suara dikencengin atau digoyangin bapaknya. Jadi pastikan dulu pasien tidak sedang tidur. Ada kan yang tidurnya kebluk gitu ya, nggak bangun-bangun. Nah, kalau seperti itu tidak juga bangun, itu berarti nilainya kalau ditepuk-tepuk baru bangun, berarti nilainya 3 ya. Jadi dia tidur dalam atau somnolen ya. Nah, sekarang dikepluk-kepluk, digoyang-goyang dengan suara kencang juga tidak bangun, barulah diberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri bisa di sternum ya, bisa di palpebra, bisa juga di kuku. Kukunya pencet aja dengan dengan pensil. Misalnya kalian bawa pulpen, tekan. Kalau orang koma dan diberi rangsangan nyeri, itu tetap akan merasakan sakit. Dia akan buka matanya gitu ya, walaupun buka mata terus dia tidur lagi gitu ya. Jadi pada saat kita beri rangsangan nyeri, dia buka terus tidur lagi, itu berarti nilainya 2 ya, dan 1 bila tidak ada respon. Ya, jadi dia bisa merasakan, atau dia agak nggak buka mata tapi dia meringis ya,
seperti itu, nilainya 2. Kalau nggak ada sama sekali 1. Sekarang nilai perba. Perba paling tinggi berapa? 5 berarti ada respon. Ya, kita tanya, selamat pagi Pak. Coba sebutkan namanya dan tanggal lahir. Dia jawab, berarti itu sudah perbanya 5. Kalau dia diem aja, dia apain? Dia diem aja. Beri rangsangan nyeri. Biasanya itu dengan mata dipanggil enggak juga, digoyang-goyang enggak juga, baru kita beri rangsangan nyeri. Itu bisa sekaligus ke perba juga. Dengan rangsangan nyeri misalnya, dia bangun, kemudian misalnya yang 3 ya tadi yang dalam, bangun, dipanggil dengan tepuk-tepuk, bangun, akhirnya tidur lagi, tapi kita, Pak, ayo Pak, kenapa Bapak bisa terjadi begini? Dia diam aja, baru kita beri rangsangan nyeri. Terus dia gimana reaksinya? Atau dengan tepuk-tepuk misalnya, belum dengan rangsangan nyeri, tepuk-tepuk. Pak, di mana nih Bapak sekarang? Terus jawabnya, dia bangun sambil lihat-lihat kayak orang bingung, ya. Kemudian dia berkata, saya ada di gitu, membentuk kalimat, tapi akhirnya menjadi bukan kalimat yang utuh, keseluruhan. Berarti nilainya adalah 4, ya, orang kayak orang bingung, gitu. Nilai 3 kalau cuma membentuk kata, tapi tidak membentuk kalimat. Jadi pada saat ditanya, Ibu, terus diam lagi. Ibu, di mana rumahnya? Ibu, gitu. Ibu, kenapa bisa ke sini? Enggak, gitu. Jadi cuma membentuk kata, tapi bukan merespon apa yang kita tanyakan. Itu nilainya adalah 3. Kemudian kalau misalnya dia cuma bergumam, ya, artinya tidak membentuk kata, tidak jelas nih katanya apa. Jadi itu nilainya 2 dan 1 bila tidak ada respon. Gitu. Paham ya? 1 tidak ada respon, 2 Bersuara, tidak membentuk kata, ya, menggumam. 3 tidak bisa membentuk kalimat tapi bisa membentuk kata, ya. 4 bisa membuat kalimat tapi tidak sempurna, ya, tidak utuh, seperti orang bingung. Itu 4. 5 ada respon, ya, baik responnya. Oke, sekarang 6 itu mengikuti perintah. Ibu coba angkat tangannya, angkat. Coba dengan jarinya membentuk angka 2. Gini. Ya, pokoknya ngikutin. Coba angkat kakinya.